Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, kawan-kawan, hari ini kita akan mempelajari tentang turunan fungsi dengan metode limit. Namun pada soal yang akan kita bahas pada hari ini, itu telah ditentukan formula untuk menjawab dua buah soal ini. Jadi di sini tidak menggunakan limit H menuju 0. Namun, f(x) itu sama dengan fx tambah h dikurang fx per h. Nah, tentukan turunan fungsi dari formula ini dari fungsi berikut ini. Nah, ada dua buah soal yang akan kita kerjakan dengan memakai rumus yang ada di dalam soal tersebut. Nah, mari kita bahas untuk soal yang pertama. Nah, akan kita selesaikan untuk penyelesaian yang pertama. Langsung saja. Jadi di sini f(x)-nya itu f(x) itu sama dengan, nah jadi rumusnya fx ditambah h. Nah, apa yang dimaksudkan dengan fx ditambah h? Di sini dimaksudkan yang fungsi fx-nya itu setiap yang mengandung x itu selalu ditambah dengan h. Jadi fx ditambah h. Jadi fx-nya itu 1 per, nah x ini itu menjadi x ditambah h tutup kurung dikurang 2 dikurang dengan, nah fx-nya, fx itu adalah fungsi yang akan kita turunkan tadi, yaitu 1 per x dikurang 2 per h. Nah, lalu kita selesaikan lagi, ini menjadi kita samakan penyebut untuk yang di atas. Jadi kita samakan dengan x ditambah h dikurang 2 dikali dengan x dikurang 2. Nah, kalau ada kawan-kawan yang belum paham gimana cara untuk menyamakan penyebut yang di atas, jadi begini caranya. Penyebutnya itu sama-sama dikali, jadi x ditambah h dikurang 2 dikali dengan x dikurang 2, lalu kita taruh. Nah, jadi di sini itu tinggal kita kali silangkan saja. Ini dikali sama ini juga dikali sama ini. Jadi ini 1 dikali sama x dikurang 2, hasilnya x dikurang 2. Ini dikurangnya tetap di sini, kita taruh lagi min. Jadi 1 dikali dengan ini. Jadi tetap menghasilkan x ditambah h dikurang 2. Karena 1 dikali ini kan tetap bilangannya sendiri. Jadi per h ini tadi tetap ada per h sama dengan, jadi kita keluarkan yang di atas, x dikurang 2 min x, min kali x itu min x, min kali h min h, min kali min 2 itu sama dengan plus 2. Jadi kita perkan, kita selesaikan lagi yang di bawahnya. Ini kita kali ke dalam, jadi x dikali x itu x kuadrat, x dikali min 2x, h dikali x itu hx, h dikali min 2h, h dikali min 2h, min 2x, min 2 dikali x min 2x, min 2 dikali min 2 itu plus 4. Nah, plus 4. Jadi x dikali x kuadrat, x dikali min 2x, h dikali x hx, h dikali min 2h, min 2 dikali x min 2x, min 2 dikali min 2 plus 4 per, jangan lupa untuk menuliskan per h-nya. Maaf karena garisnya agak berantakan. Nah, jadi kita selesaikan lagi. Yang di atas itu kan ada yang sama, x dikurang x, min 2 ditambah 2 kan 0, jadi dia min h, yang tersisa itu min h. Nah, yang di bawahnya itu ternyata kita bisa mengelompokkan pembilang-pembilangnya, mengelompokkan angka-angkanya menjadi x kuadrat ditambah, jadi kita lihat yang berpenyebut x, yang mana ada penyebut x-nya, ini, yang ini sama ini. Nah, jadi kita ditambah, ini kan h, ya kan, h udah, berarti tinggal ini min 2x dikurang 2x itu menjadi min 4. Kita tutup kurung x, penyebutnya x. Lalu dikurang 2h ditambah 4 ini per
Nah, kalau misalkan dibagi dengan H, itu kalau dibagi dengan H, kalau dikali berarti dia dikali 1 per H. Nah, ini bisa kita coret H min H per X kuadrat ditambah H dikurang 4X dikurang 2H ditambah 4 dikali dengan 1 per H, karena dia sama, kita bisa coret. Jadi, min H dikurang H itu bukan 0 ya. Min H dikurang H itu sama dengan min 1. Min ini didapat dari sini, H dibagi H itu kan sama dengan 1. Per, kita turunkan lagi, X kuadrat ditambah H dikurang 4, X dikurang 2H ditambah 4. Nah, inilah dia penyelesaiannya. Nah, kalau misalkan tadi rumusnya itu ada limit H menuju 0, jadi di sini itu kita tinggal mensubstitusikan nilai H-nya saja. Misalkan ya, f aksen ini kan udah dapat tuh, f aksen X-nya udah dapat kan, f aksen X-nya itu sama dengan min 1 per X kuadrat ditambah H dikurang 4 X dikurang 2H ditambah 4. Nah, itu udah dapat f aksen X-nya. Nah, kalau misalkan kita pakai dengan metode limit, jadi kan dia menjadi f aksen X sama dengan limit H menuju 0 dari min 1 per, kita salin lagi, X2 ditambah H dikurang 4X dikurang 2H ditambah 4. Nah, gitu kan. Jadi kita substitusikan aja yang H yang ada mengandung H di sini itu sama dengan 0. Jadi f aksen X-nya itu sama dengan min 1 karena dia nggak mengandung H per X kuadrat. Jadi kan ini H dikurang 4. 0 dikurang 4X. Jadi hasilnya 0 dikurang 4X. Jadi hasilnya itu min 4X. 0 dikurang 4X. Jadi hasilnya kan di sini 0. 0 dikurang 4 kan min 4. Jadi X dikali X jadi min 4X. Itu min 2H. 2 dikali 0 itu kan 0. Jadi nggak usah ditulis, ditambah 4. Nah, kalau misalkan dimasukkan limitnya, ini hasilnya. Kalau masih berupa H-nya terdapat di dalam isiannya, itu ini hasilnya. Nah, itu tadi untuk jawaban soal yang pertama. Kita akan menyelesaikan soal yang kedua. Nah, ini soal yang kedua, f aksen X dengan rumus yang sama, namun dengan fungsi X-nya itu sama dengan X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat dikurang 2X. Mungkin teman-teman agak takut ya gitu ngerjain yang dengan pangkat yang tinggi-tinggi. Nah, untuk itu sebelum kita membahas soal ini, membahas jawabannya, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang segitiga Pascal. Mungkin teman-teman udah pernah dengar gitu ya, segitiga Pascal. Nah, mungkin teman-teman udah pernah dengar tentang segitiga Pascal. Jadi kan itu untuk kita mempermudah pangkat-pangkat yang tinggi. Jadi kita segitiga Pascal itu 1. Di sini bisa kita tulis lagi 1. Di sini kita tulis lagi 1 tambah 1 2. 1 lagi 1 tambah 2 3. 2 tambah 1 3, tulis 1 lagi. 1 tambah 3 4. 3 tambah 3 6. 3 tambah 1 4, tulis 1 lagi. Nah, ini itu untuk di sini A ditambah B sama dengan 0. Nah, gitu. Yang ini A ditambah B sama dengan 1. Yang ini A ditambah B sama dengan maksudnya pangkat 2. Yang ini tadi A tambah B pangkat 0, A tambah B pangkat 1, A tambah B pangkat 2, A tambah B pangkat 3, A tambah B pangkat 4, sampai nanti A ditambah B berpangkatkan N, sampai ke bawahnya terus. Jadi kan coba kita langsung aja ngerjain soalnya. Jadi kan f aksen X sama dengan, itu sama aja kayak tadi kan, f(x) ditambah h. Nah, jadi maksudnya setiap di dalam fungsi ini, setiap yang mengandung x itu ditambahkan dengan h. Nah, di sini kan dia f aksen x. Jadi kan kita bikin dulu gini, buka kurung. Nah, x-nya itu kan berpangkatkan 3. Jadi
X ditambah H itu berpangkatkan 3. Nah, begitu. Jadi ditambah 3, ini kan X kuadrat. Jadi di sini X ditambah H berpangkatkan 2 dikurang 2, ini kan dikurang 2X. Jadi kan kalau dikurang 2X, jadi X-nya itu tetap X ditambah H. Nah, sampai situ. Jadi dikurang, ini kita kali kurung, bikin kurung siku dulu biar nggak keliru. Nah, dikurang sama fx-nya, dikurang sama fungsinya. Fungsi tadi, fungsi awalnya yaitu X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat dikurang 2X. Jangan lupa untuk membagi dengan H-nya. Nah, bagi dengan H. Oke, kita lanjutkan. Nah, X ditambah H berpangkatkan 3. Jadi ini kan yang berpangkatkan 3. A tambah B itu bisa kita umpamakan dengan X ditambah H. Nah, jadi kan itu koefisiennya itu ada 1, 3, 3, 1. Jadi caranya begini, kita bikin X berpangkatkan 3 terlebih dahulu. Kan ini kita pakai yang ini ya. Nah, begitu, X yang pangkat 3. Jadi X pangkat 3 ditambah 3, X-nya ditulis lagi. Nah, ini kan berpangkat 3 awalnya. Jadi di sini itu dikurang 1 yang pangkatnya tadi. Jadi tinggal 2. Lalu kita tulis H. Nah, gitu. Ditambah koefisiennya 3 lagi di sini, kita tulis lagi 3. X ini berkurang lagi pangkatnya, dikurang lagi pangkatnya, jadi X berpangkatkan 1, H-nya itu naik pangkatnya, H kuadrat. Ditambah di sini koefisiennya 1, jadi di sini H pangkat 3. Nah, ini dia yang X tambah H pangkat 3 tadi. Ditambah dengan 3, kita tulis dulu. Nah, X ditambah H kuadrat. X ditambah H kuadrat. Jadi kita bisa pakai yang ini, X ditambah H kuadrat. Jadi ini lebih mempermudah kita kalau misalkan nggak hafal gitu, atau kurang bisa mengalih-alihkan. Jadi 1, 2, 1. Jadi penyebutnya itu ada 1, 2, 1. Jadi X kuadrat pangkat koefisien 1 kan, jadi X kuadrat. Ini nih dimulai dari ini. Kan ini tadi pangkat 3, jadi di sini pangkat 3 duluan. Ini yang pangkat 2, jadi di sini pangkat 2 duluan. Jadi X kuadrat ditambah, nah ini kan 2, jadi kita bikin lagi di sini 2. X-nya berpangkat 1, jadi ditambah H, ditambah dengan koefisiennya 1, jadi H kuadrat. Nah, nanti yang ada kurang jelas atau yang mau ditanyakan boleh langsung aja di komen di bawah, atau juga boleh DM di Ira Kusumawati 01. Oke? Nah, ini yang berpangkat 2 tadi dikurang. Ini tetap aja 2, X langsung aja kali juga boleh. 2 dikali X ditambah H menjadi 2 dikali X itu kan min 2X. Nah, ini kan hati-hati. Kadang-kadang kita lupa untuk mengalihkan min plusnya, tanda-tandanya. Jadi ini kan min 2 dikali plus H itu kan jadinya min 2H. Ini dikurang, ini jangan lupa juga dikasih kurungnya agar enggak keliru untuk tandanya. Kita salin aja dulu, X tambah X pangkat 3, 3X kuadrat dikurang 2X. Jangan lupa dibagi dengan H. Oke, ini dibagi dengan H. Nah, sampai situ dulu. Dibagi dengan H. Nah, kita selesaikan semua yang ada di dalam ini menjadi. Nah, ini dia. Tadi kan sampai sini ya. Jadi di sini tadi kita
selesaikan dulu. Jadi kita X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat H ditambah 3XH kuadrat ditambah H pangkat 3. Jadi yang 3 ini kita kalikan ke dalam dulu. Jadi 3X kuadrat ditambah 6XH ditambah 3H kuadrat. Jadi ini kan dikali ke dalam. 3 kali X, 3X kuadrat, 3 kali 2XH menjadi 3 kali 2, 6, 6XH, 3 kali H kuadrat, 3H kuadrat dikurang 2X dikurang 2H. Nah ini yang X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat dikurang 2X ini dikalikan dengan min ini. Jadi kan dia menjadi min X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat ditambah 2X. Karena ini kan min X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat ditambah 2X. Jadi yang sama itu bisa dikurangi, bisa dihilangkan gitu, bisa diselesaikan. X pangkat 3, ini kan ada min X pangkat 3 jadi habis. 3X kuadrat sama min 3X kuadrat habis. 2X sama plus 2X juga habis. Jadi yang tersisa itu 3X kuadrat H ditambah 3XH kuadrat ditambah 6XH ditambah 3H kuadrat ditambah H pangkat 3 dikurang 2. Jadi ini tadi kita tulis lagi di sini dibagi sama H. Nah, yang ini karena dia itu memiliki variabel H semuanya. Ini memiliki variabel H, ini juga memiliki variabel H, maka hanya bisa kita keluarkan. Jadi hanya kita keluarkan menjadi 3X kuadrat. Ini jadi 3XH, hanya sudah dikeluarkan 1. Jadi ini 6X ditambah 3H ditambah H kuadrat. Ini kan pangkat 3 karena sudah 1 tadi, jadi H kuadrat dikurang 2 per H. Nah, F aksen X-nya menjadi 3X kuadrat. Ini kan sama, jadi bisa dicoret. Jadi 3X kuadrat ditambah 3XH ditambah 6X ditambah 3H ditambah H kuadrat dikurang 2. Nah, seandainya tadi gitu ada limit H menuju 0-nya, jadi kita tinggal substitusikan saja H-nya ini dengan hanya sama dengan 0. Jadi kita substitusikan hanya sama dengan 0. Jadi kalau disubstitusikan hanya sama dengan 0, ini kan H jadi 3X kuadrat. 3X dikali 0 kan 0 ditambah 6X. Jadi kita taruh di sini. Ini kan 3 dikali 0 juga 0 ditambah H kuadrat 0 pangkat kuadrat juga 0 dikurang 2. Jadi kalau misalkan ada limit H menuju 0-nya, inilah F aksen X-nya. Namun kalau nggak ada limit H menuju 0-nya, jadi jawabannya 3X kuadrat ditambah 3XH ditambah 6X ditambah 3H ditambah H kuadrat dikurang 2. Jadi itu kawan-kawan semuanya jawabannya dari yang soal kedua tadi. Kalau ada yang kurang paham atau yang mau ditanyakan, boleh langsung komen di bawah atau DM di irakusumawati @irakusumawati01. Nanti bisa saya balas dan jawab pertanyaan dari kawan-kawan semua. Jangan lupa juga untuk subscribe dan share bagi kawan-kawan yang membutuhkan, biar pembelajaran ini bisa kita manfaatkan bersama. Oke, itu teman-teman, tunggu untuk video-video selanjutnya dalam penyelesaian matematika dan pembelajaran-pembelajaran lainnya. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.